Oke. Cuma yang di Sinau saya berikan versi PDF-nya. Baik, arti geometri dari turunan parsial. Masih ingat ya, bagaimana mencari turunan parsial dari fungsi dengan dua variabel atau lebih. Jadi, turunan parsial itu adalah ketika kita mencari turunan sebuah fungsi terhadap sebuah parameter atau variabel bebasnya, maka variabel bebas yang lain yang tidak berkepentingan akan dianggap sebagai konstanta. Konstanta itu angka, gitu ya. Jadi, kalau dia berdiri sendiri, maka turunannya 0. Tapi kalau dia berperan sebagai koefisien atau angka yang nempel di sebuah variabel, maka ya dia ngikut aja gitu ya. Jadi perannya itu seperti konstanta pada saat fungsi itu diturunkan, tapi bukan sebagai variabel bebasnya, gitu ya. Nah, selain untuk mencari nilai optimum maksimum yang akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya, kita coba lihat dulu turunan parsial itu ternyata kalau di turunan, sebetulnya turunan itu kan sama kayak turunan biasa ya, turunan pertama gitu. Di kalkulus satu yang variabelnya hanya satu, kita pernah menggunakan turunan sebagai cara untuk mencari kemiringan sebuah garis atau gradien. Nah, ini juga sama. Jadi, kita akan melihat arti geometri dari turunan parsial sebuah fungsi. Oke, karena ini adalah fungsi dengan dua variabel atau lebih, maka setidaknya fungsi yang kita punya itu akan berada pada sebuah ruang gitu ya. Karena variabelnya kan minimal dua nih, variabel bebasnya. Ada satu variabel tak bebas, jadi total variabelnya ada tiga. Berarti minimal kita akan bicara di ruang dimensi tiga. Kalau begitu, apakah memungkinkan kita punya persoalan dengan variabel yang lebih dari tiga? Mungkin, memungkinkan. Tetapi memang kalau kita gambarkan tidak bisa gitu ya, karena batas imajinasi kita kan hanya sampai tiga dimensi aja. Tetapi cara pengerjaannya secara analog boleh kita gunakan. Gitu ya. Jadi ini makanya kita pakai yang persamaan atau fungsi dengan dua variabel bebas. Kalau digambarkan adalah bentuk ruang. Ya, bayangkan karena ini ruang, jadi kita ambil salah satu bagian, jadi dari 1/8 bagian. Kalau ini ruang dimensi tiga kan kita punya eh, apa ya? Kalau 8 itu oktan ya. Jadi oktan. Jadi ini kalau di ruang dimensi dua kan kita punya 4 bagian tuh. Jadi kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat, gitu ya. Tapi kalau ruang dimensinya tiga, berarti kita punya 8 bagian gitu. Jadi oktan satu itu ketika X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Di sebelah sana, ketika X-nya negatif, Y-nya positif, dan Z-nya positif, itu oktan 2. Nanti oktan 3 sebelah sana, yaitu di bagian X-nya negatif, Z-nya positif, Y-nya negatif. Sebelah sini ya. Lalu oktan 4. Itu di bagian atas. Di bawah juga ada 4. Jadi 1/8 bagian gitu ya. Nah, misalnya nih sebuah kurva, jadi sebuah fungsi kurva yang kalau kita gambarkan itu seperti, katakanlah dia 1/8 bola gitu ya. Kalau itu bidang lengkung. Bentuknya tidak selalu bola ya, tergantung dari bentuk fungsinya. Katakanlah ini permukaan yang kita iris di oktan. Lalu 1/8 bola itu diiris dengan bidang Y sama dengan B. Bidang Y sama dengan B itu seperti apa gitu ya. Bidang Y sama dengan B itu artinya X-nya bisa berapapun, Z-nya bisa berapapun, tetapi Y-nya B. Jadi kalau kita gambarkan tuh begini, Y sama dengan B itu di mana? Di sini. Sebentar saya. Ini B, jadi ini kan Y, katakanlah di sini tuh B. Nah, maka bidang Y sama dengan B itu adalah ini. Ini Y-nya dari 0 dan seterusnya sampai ke atas gitu ya. Lalu X-nya juga dari sini ke depan, jadi sini. Nah, ini sampai tak hingga, ini sampai tak hingga. Itu adalah bidang Y sama dengan B. Jadi dia, anggaplah kalau ini kertas gitu ya, kertasnya begini gitu ya. Ini bisa berapapun. Jadi bisa sampai eh, ke atas,
Bahkan ke bawah juga sebetulnya itu semuanya Y sama dengan B. Nah, tetapi irisan bidang Y sama dengan B dengan kurva seperdelapan bola itu adalah di sini. Nih lengkungannya ada S-nya gini. Ini kan karena lengkungannya adalah milik lengkungan seperdelapan bola itu ya. Bayangkan ada seperdelapan bola, terus diiris kertas gitu. Maka perpotongannya tuh di sini. Gitu ya. Nah, ini adalah berupa kurva lengkungan S di sini nih. Nah, ini adalah S pada permukaan kurva tersebut. Jadi di permukaan bolanya gitu ya, lengkungan S ini. Gitu. Nah, turunan parsial dari fungsi yang berwarna abu-abu ini, gitu ya. Kemudian terhadap X di titik AB, X di titik AB itu di sini, itu merupakan turunan parsial fungsi F, fungsi yang seperdelapan bola yang berwarna abu-abu itu, terhadap X di titik AB. Jadi, eh, turunan parsialnya fungsi F itu kalau di turunan parsial terhadap X, itu merupakan gradien garis singgung. Jadi ini gradien garis singgung terhadap kurva S. Kurva S-nya ini ya, lengkungan ini tuh kurva S. Nah, sepanjang kurva S ini kan ada banyak sekali garis singgung kan. Garis singgung itu adalah garis yang tegak lurus dengan kurva ini. Jadi karena ini lengkungan, maka sebetulnya gradiennya nggak cuma satu. Garis singgungnya itu tidak cuma satu. Ada banyak gradien di sini. Ada banyak garis singgung. Tergantung di titik mana gitu. Karena kumpulan di S ini kan banyak sekali titik ya. Karena pada hakikatnya garis itu adalah kumpulan titik. Jadi pada sebuah garis jumlah titiknya tak hingga. Maka ini juga begitu. Di lengkungan S ini garisnya banyak. Tetapi kalau kita tentukan berapakah atau tentukan persamaan gradien garis singgung di titik X sama dengan A, B misalnya. Katakanlah di sini. Sini gitu ya. Maka ini kan nah dalam hal ini tuh di sini. Maka garisnya adalah kita cari yang tegak lurus dengan bidang itu pas di titik sini. Gitu ya. Jadi garisnya ini, nah ini ditentukan dari turunan parsial fungsi F itu terhadap X. Kenapa terhadap X? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau kita mau mencari gradien sebuah fungsi, kita lihat dia sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Gitu. Jadi kalau bidangnya Y sama dengan B, maka bidang yang saya arsir merah ini atau yang berwarna biru ini itu sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan tembok sini. Gitu ya. Sejajar dengan sumbu X. Berarti kita mencari turunan parsialnya terhadap X. Ya, turunan parsial fungsi F, kemudian diturunkan parsial terhadap X, maka dia akan menjadi gradien garis singgung dari fungsi eh, F tadi dengan lengkungan S pada titik A, B dalam arah sejajar dengan sumbu X. Jadi keterangan sejajar dengan sumbu X itu karena apa namanya kita turunkan dia terhadap X. Gitu. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau dipotong atau berpotongan dengan bidang X sama dengan A, X sama dengan A itu di sini ya. Berarti irisnya X-nya sama dengan A, katakanlah misalnya 3, Y-nya berapa? Y-nya berapapun. Dari sini ke kiri juga ini, Z-nya juga sama, dari sini ke atas atau ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita mau nyari turunan perpotongan bidang X sama dengan A dengan fungsi F tadi, fungsi F tadi itu seperdelapan ini, maka bentuknya adalah ini. Yang berwarna biru itu bidang X sama dengan A. Kita tahu ini sejajar dengan sumbunya. Berarti untuk mencari gradien dari garis ini, garis singgung dari fungsi lengkung S itu ya, garis singgungnya itu berapa? Maka kita cari turunan parsial F terhadap G. Karena dia sejajar dengan sumbu G. Gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa membayangkan gambarnya, aja nih. Maaf ya, saya mau dulu.
Ya, jadi kita lihat kalau di sini X, oh berarti grafiknya itu sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita harus mencari turunan parsial F terhadap Y. Demikian juga tadi yang pertama, kalau kurvanya dipotong dengan sebuah bidang yang bidangnya namanya Y sama dengan B, oh berarti dia sejajar dengan sumbu X. Berarti turunannya parsial terhadap X. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya ya. Jadi misalnya gini, carilah persamaan parameter garis singgung. Nah, istilah parameter ini kita nanti akan kembali ke mata kuliah aljabar linier. Masih ingat di separuh setelah UTS sebelum UAS kan kita mempelajari vektor ya. Persamaan garis itu kan pada saat kita mempelajari vektor, kita mengenal bagaimana menyajikan sebuah garis. Kita bisa sajikan dalam bentuk persamaan vektoris atau kita bisa sajikan dalam bentuk persamaan parameter sama satu lagi persamaan linier. Nah, nanti kita sajikan dalam bentuk persamaan parameter, ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Carilah persamaan parameter garis singgung dari yang merupakan perpotongan dari kurva ini dengan bidang X sama dengan 3. Bidang X sama dengan 3 itu berarti sejajar dengan sumbu Y. Maka kita cari turunan parsial fungsi ini terhadap Y. Nah, ya. Jadi kita cari turunan parsialnya terhadap Y. Berarti fungsinya kita cari turunannya dulu ya. Saya kerjakan di sini misalnya. Hmm, berarti- eh, bentar. Ya, copy ini tuh. Nah, jadi cara menjawabnya, garis singgung yang dimaksud sejajar dengan sumbu Y. Maka kita cari turunan parsial fungsi Z sama dengan ini terhadap Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. 36 Z sama dengan 4 X kuadrat plus 9 Y kuadrat. Ini 36-nya kita keluarkan dulu. Jadi fungsinya kita ubah menjadi 36 gitu. Ya, 36, menjadi Z sama dengan sesuatu. Berarti kan ini dibagi 36 semua ya. 36. Ini juga sama. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan ini berarti seperempat, seper 9. Yang ini seperempat. Nah, terus sekarang kita cari turunan parsial. Ini 2Z per 2Y. Ini 0.
Ini setengah Y. Ya. Jadi du Z per du X sama dengan setengah Y. Nah, kemudian kita masukkan, ini diketahui di titik mana nih? Di titik 3,2,2. Di titik 3,2,2 nilai ini ke tengah, Y-nya berapa? Ini kan X, ini Y, ini Z. Nah, Y-nya itu 2. Jadi ini sama dengan 1. Gitu ya. Ini nilai DZ per DY-nya. Saya lihatkan di sini. Nah, jadi ini sama dengan 1, itu adalah nilai turunan parsial DZ per DY, yaitu setengah Y, di titik 3,2,2. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Jadi kita masukkan Y-nya, X-nya 3, Y-nya 2. Jadi nilainya 1, gitu ya. Nah, nilai 1 itu, bilangan ini menyatakan kemiringan dari garis singgung. Kan kalau kita mau membuat persamaan, kita harus tahu kemiringannya. Kemiringannya itu menjadi eh, garis ini, nilai 1 kemiringan atau gradien dari garis singgung. Jadi bagian Z-nya sebetulnya. Nah, jadi ini nih, yaitu gitu ya. Nah, karena ini turunan parsialnya terhadap Y, maka nilainya, jadi itu kita, karena ini di ruang dimensi 3 ya, jadi ini eh, gradien itu berarti arah ya. Ini X, Y, Z gitu. Nah, ini karena turunan parsialnya terhadap Y, maka Y-nya 1, kemudian X-nya 0, terus yang Z-nya itu 1. Ini saya kasih warna di sini ya. Ini merah, nah itu masuk di bagian Z. Lalu nilai satunya Y itu karena turunan parsialnya terhadap Y. Kemudian nilainya X itu 0. Nah, sebaliknya kalau kita mencari turunan parsialnya terhadap X, maka ini juga sama. X-nya 1, Y-nya 0, lalu Z-nya adalah hasil dari DZ per DX. Gitu ya. Jadi ini adalah vektor, bukan titik ya. Ini vektornya, arahnya. Kemiringannya itu 1. Jadi vektornya arahnya 0,1,1. Nah, di sini, jadi 0,1,1. Ini adalah arah dari persamaan garis singgung. Jadi, persamaan garis singgung tersebut, nah ini sambil mengingat dulu di persamaan vektoris, bentuknya kan begini nih. X, Y, Z. Lalu kan mulai titik ya. Titiknya adalah mulai dari titik 3,2,2 sini nih. Jadi ini 3,2,2. Lalu ditambah vektor arah. Jadi vektor arahnya karena ini vektor kita tambahkan boleh pakai lambda atau pakai alfa. Jadi kalau dulu kan pakai lambda ya, ini juga boleh. Mau pakai K juga boleh. Jadi itu pengalinya. Nah, sini langsung
vektor arahnya 0,1,1. Ini disebut dengan persamaan vektoris. Ini disebut persamaan vektoris. Nah, kalau yang ditanyakan adalah persamaan parameter, nih, masih ingat? Persamaan parameter berarti diuraikan parameternya. X sama dengan 3 plus 0 ya. Ini plus 0 kali lambda. Nah, ini sama dengan 3. Lalu Y-nya sama dengan 2 plus lambda. Saya copy aja ya di sini. Kemudian Z-nya, Z sama dengan 2 plus lambda. Udah, jadi ini persamaan parameternya. Oke. Nah, kalau ini kita pakai T, hasilnya sama aja. Jadi sebetulnya ini uraiannya dari sini. Persamaan vektoris itu kan mulai dari titik mana, lalu ke arah mana gitu. Nah, arahnya itu adalah ini, garis singgungnya. Jadi kalau pakai gambar yang ini ya, ini mulai dari sini lalu ke arah mana gitu. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Ya, tidak? Nah, kita coba sekarang contoh soalnya. Misalnya ini. Ah, terlambat. Carilah persamaan parameter garis singgung kurva yang merupakan perpotongan antara bidang 2Z sama dengan akar 9X kuadrat plus 9Y kuadrat min 36 dengan bidang Y sama dengan 1. Bayangkan, bidang Y sama dengan 1 itu berarti Y-nya 1, X-nya sembarang, Z-nya sembarang. Jadi dia akan menjadi bidang yang sejajar dengan sumbu X. Gitu ya. Jadi sekarang eh, cara menjawabnya berarti karena bidang Y sama dengan 1 sejajar dengan sumbu X, maka kita cari turunan Z, ini turunan parsial Z terhadap X. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cari Z-nya 2Z sama dengan akar 9X kuadrat plus 9Y kuadrat min 36. Maka Z-nya sama dengan ini ya, setengah gitu ya. Atau kalau
supaya nanti mudah diturunkan, ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Ini pangkatnya setengah. Oke. Hmm. Nah, sekarang kita cari turunan Z terhadap X. Ini setengahnya kali sini ya. Jadi setengah kali setengah, ini seperempat. Kemudian fungsi ini masih tetap, tapi pangkatnya berkurang satu, min satu, lalu dikalikan dengan turunannya yang berada di dalam kurung. Kita turunkan terhadap X, berarti ini 9X kuadrat, turunannya 18X. 9Y kuadrat 0, min 36 juga 0. Berarti 18 dibagi 4, berarti ini 9 per 2, ini X ya. Lalu ini pangkat min satunya kita letakkan di bawah. Kita ubah menjadi pangkat positif. Nah, ini pangkatnya kan jadi positif. Sekarang kita ubah lagi menjadi bentuk akar. Ini 9X-nya di sini. Ini kita jadikan akar. Ya. Nah, oke. Ini atau duanya kita letakkan di sini. Ini hilang. Gini juga boleh ya. Nah, kemudian kita masukkan di titiknya. Di titik berapa tuh? 2,1,3/2. 2,1,3/2. Nilai ini sama dengan, kita masukkan X-nya 2. Ini berarti, ya, saya tulis dulu. Y-nya 1. Ya. Ini berarti 36, 9. Ini 18. Oh, ini kecoret sama 2 yang sini ya. Jadi ini 9. Ini 2-nya nggak ada. 36 dikurangi 6, habis. Berarti ini akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi ini 3. Ya. Nah, jadi arah dari garis singgung atau vektor arah, ya. Vektor arah dari garis singgung yang dimaksud karena turunan parsialnya terhadap X, maka nilai X-nya 1, lalu Y-nya 0, kemudian ini 3. Gitu. Jadi ini saya kasih warna merah, itu masuk di sini. Gitu ya. Jadi nilai gradiennya itu masuk di posisi Z.
Ini maka aja di sini, ini maka. Nah, di sini jadi. Jadi persamaan garis persamaan vektoris dulu ya. X, Y, Z sama dengan titiknya. Lalu ditambah apa namanya? Pengalinya bebas pakai T boleh, pakai lambda boleh. Ini saya pakai T deh. Hanya menunjukkan perpanjangan vektornya yaitu ya. 1,0,3. Udah, kalau tidak ada perintah khusus persamaan apa gitu ya. Ini apa nih? Oh, persamaan parameter ya. Jadi persamaan parameternya dan persamaan parameternya adalah tinggal diuraikan aja. Diuraikan per parameter. Jadi X sama dengan 2 plus T. Lalu Y sama dengan 1. Ini ya. 1 aja. Kemudian Z sama dengan 3/2. Plus 3T. Begitu. Oke. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya. Jadi itu cara mencari persamaan garis singgung dari perpotongan kurva Z dengan dengan bidang yang sejajar dengan sumbu sumbu X atau sumbu Y. Itu ya. Nah, nomor 2 nanti tugas ya. Sama. Oke, saya lanjut dulu. Sekarang, kalau tadi mencari persamaan garis singgung, nah sekarang bagaimana cara mencari persamaan bidang singgung? Bidang singgung itu seperti ini, yang berwarna abu-abu. Jadi kalau ada kurva, yang kalau digambarkan adalah eh, sebuah permukaan seperti yang berwarna biru di sini, kemudian dia punya di setiap titik yang berada di kurva itu punya garis singgung, punya bidang singgung. Karena kan di dalam sebuah kurva itu merupakan kumpulan titik ya. Jadi garis singgung dan bidang singgungnya itu juga banyak. Jadi garis singgung itu garis yang tegak lurus dengan sebuah kurva. Demikian juga bidang singgungnya juga seperti itu. Sebuah bidang datar yang tegak lurus dengan kurva pada titik x0, y0, z0 ya. Nah, jadi kalau kita definisikan untuk permukaan F ini di ruang dimensi 3 karena variabelnya ada 3 ya, x, y, z, di mana salah satunya adalah variabel tak bebas. Jadi variabel bebasnya 2, yang satu tak bebas. Sama dengan K, maka persamaan garis singgung, persamaan bidang singgung di sebuah titik x0, y0, z0 itu adalah gradien F di titik x0, y0, z0. Jadi kalau ada apa namanya, ada nolnya, titiknya berarti itu adalah titik titik awal atau titik yang dimaksud di mana garis atau bidang singgung itu berada, gitu ya. Nah, kemudian simbolnya seperti ini, X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, ini kalau diuraikan, itu adalah turunan parsial dari F di titik X0, Y0, Z0, atau katakanlah titik P0 gitu ya, di sebuah titik P0, dikalikan X min X0, lalu ditambah turunan parsial F terhadap Y di titik itu juga, kalikan Y min Y0, plus turunan parsial F terhadap Z di titik P kali Z min Z0. Jadi kan ini angka, ini angka, ini angka. Nah, jadi variabel X, Y, Z-nya masih tetap ada. Gitu ya. Nah, kalau
persamaan garis singgung di ruang dimensi dua. Sebetulnya ini sama sih, cuman kalau setnya mau dikeluarkan ke bagian kiri gitu ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Set min set nol sama dengan ini sama. Oke, kita coba ya. Misalnya seperti ini. Ini bidang yang dimaksud yang berwarna biru. Kemudian ini adalah bidang singgungnya. Jadi kita diminta untuk mencari bidang singgung yang berwarna abu-abu ini. Lalu persamaan yang berwarna biru itu adalah x kuadrat plus y kuadrat. Ini sebuah kerucut ya, bukan kerucut yang lancip karena di sini dia parabola. Jadi parabola dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat. Kenapa ini x kuadrat plus y kuadrat? Karena di sini bentuknya lingkaran. Nah, jadi ini persamaan bentuknya lingkaran. Ini kan ke bawah tuh lingkaran terus gitu ya. Yang membedakan lingkaran atas sampai lingkaran bawah adalah nilai z-nya di sini. Nilai z-nya kan bergerak ya. Kalau z-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu yang membentuk lingkaran paling bawah sampai lingkaran di atas ini. Kalau persamaannya sih tetap x kuadrat plus y kuadrat karena dia persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Gitu ya. Di titik 1,1,2 itu di sini 1,1,2. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. Nah, caranya jadi sebetulnya kita cari turunan parsial Z terhadap X sama terhadap Y gitu ya. Lalu nanti tinggal dimasukkan di sini. Ini pakai rumus yang kedua. Sebenarnya sama kok. Ini pakai rumus ini ya. Jadi Z min Z0, Z0-nya berapa? Z0-nya 2. X0-nya 1, Y-nya Y0-nya 1, Z0-nya 2. Jadi Z min Z0, gitu ya, Z min 2 sama dengan turunan parsial F terhadap X. Ini kalau diturunkan terhadap X kan hasilnya 2X. Ya, 2X kemudian kali X min X0. Padahal X-nya kan sama dengan, X0-nya sama dengan 1. Jadi 2 kali 1. Ya. Terus saya tulis dulu di sini deh. Samaan bidang singgung adalah kita pakai Z min Z0 sama dengan turunan parsial F ini ya. Nanti dimasukkan titik X0, Y0-nya. Nah, ini dikalikan dengan X min X0 plus sama kayak gini lagi, tapi sekarang yang Y. Variabel bebasnya kan cuma 2 ya, jadi kita cari turunan parsialnya hanya terhadap X dan Y. Nah, kalau ini F Y atau turunan parsialnya terhadap Y, maka ini Y min Y0. Diketahui
Ini titiknya 1,1,2. Oke ya. Jadi sekarang F itu sama kayak Z ya. Jadi ini turunan parsial Z terhadap X itu adalah 2X. Lalu FZ-nya, oh sorry, FY-nya 2Y. Ya, tinggal kita masukkan. Ini kita masukkan. Z0-nya 2. Ini kita masukkan turunan parsial F terhadap X-nya kan 2X. Jadi ini X-nya adalah 1. Jadi begini. FY-nya turunannya kan 2Y ya. Nah, Y-nya kita ganti. Oh, gini dulu deh. Y-nya kita ganti 1. Kemudian ini 1. Ini 1. Sudah, ini kita jabarkan aja nih. Ini 2, ini 2. Nah, ini berarti 2X min 2. Yang ini 2Y min 2. Berarti Z sama dengan, ini berarti pindah ke kanan kan? Ya. Nah, berarti Z sama dengan, ini habis. Ini min 2. Itu, jadi ini persamaan garis singgungnya. Oh, sorry, persamaan bidang singgung. Nah, kayak gini. Boleh begini, boleh Z sama dengan seperti ini ya. Ini boleh. Jadi ini atau kalau mau dituliskan semuanya di sebelah kiri, fungsi variabel-variabelnya boleh juga. 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Gitu ya. Nah, bentuk ini tuh yang dimaksud dengan apa namanya? F dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Gitu. Jadi boleh begini, boleh seperti ini. Gitu ya. Itu persamaan, mencari persamaan bidang singgung dari sebuah kurva pada titik tertentu. Ada yang ditanyakan untuk persamaan bidang singgung? Aman ya? Oke. Tugas, Bu. Oke. Ini nomor 2 tugas. Ini bidang singgung juga sama ya. Ini juga tugas. Oke. Berikutnya. Oh, itu aja sih. Ini kalau ini. Nah, kita sekarang coba nomor 5 ya. Nomor 5 itu bayangkan seekor lebah itu terbang sepanjang kurva yang merupakan perpotongan dari permukaan Z sama dengan X pangkat 4 plus 3Y pangkat 3 plus 12. Dengan bidang X sama dengan 1. Berarti ini adalah garis singgung. Jadi ini kurvanya kan perpotongannya tuh lengkungan S ya. Kalau saya gambarkan itu tuh seperti ini. Nah, Pendekatan pendekatan yang dilakukan bisa dilakukan dalam itu bentar. kapasitas dari Belum di mute. lingkungan dari kemampuan dan lain.
untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya untuk mampu. Oke, jadi itu eh, bayangkan seperti ini. Tadi saya saja dengan bidang X sama dengan A ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada lalat yang dia terbang sepanjang lengkungan S ini. Gitu. Kemudian pertanyaannya lagi, kurva yang merupakan perpotongan. Ya, jadi sepanjang lengkungan S. Pada titik 1,-2,5, lebah tadi hinggap di garis singgung. Ya, jadi ada garis singgungnya. Saya kembali ke sini. Dia ini sini. Jadi dia terbang sepanjang garis singgung di titik 1, berapa gitu ya. Nah, kan garis singgungnya kan sepanjang ini. Suatu saat ini kalau diperpanjang, kan dia nabrak tembok sini kan. Karena garis itu kan bisa diperpanjang sampai eh, berapapun, tergantung T-nya itu mau dikali lipatkan berapa kali gitu. Nah, pertanyaannya adalah, saya kembali ke soal, di titik manakah lebah itu akan membentur bidang XZ? Bidang XZ itu bidang XOZ. Apabila dia terbang sepanjang garis singgung. Jadi seandainya dia terbang sepanjang garis singgungnya kan ini. Nah, dia terbang ke sana tuh. Nah, pada titik berapa dia nabrak tembok sini? Bidang X, O, Z. Jadi Y-nya 0 di X, O, Z itu berarti bidang sini. Nah, berarti caranya sama, mencari persamaan garis singgung ini, ya. Cari persamaan garis singgung ini, lalu nanti pas saat membentur tembok ini, berarti nilai apa yang sama dengan nol? Apakah X, apa Y, atau Z? Karena kita nanti mau nyari titik di sini nih, dia bentur tembok. Kan dia terbang sepanjang sini kan, panjang garis singgung tuh sampai akhirnya tuh sampai di sini di tembok sini. Nah, di sini nih, ini yang dimaksud. Tugasnya mencari titik di sini, karena kan titiknya diketahui kan, titiknya itu persamaannya diketahui, dia mulai dari titik 1,-2,5, lalu nanti akan ketemu vektor arahnya. Jadi persamaan garis singgungnya kan diketahui ya. Dari titik 1,-2,5 ke arah misalnya nih 1,0,7 misalnya ya, atau 0,1,8 kan persamaannya gitu ya. Nah, kemudian nabrak tembok di sana. Ketika kita nabrak tembok di X, O, Z, berarti nilai Y-nya 0. Nah, jadi persamaannya setelah kalian temukan persamaan ini nih, Y-nya disama dengan kan 0. Jadi Y-nya disama dengan kan 0. Nah, misalnya gini, Y-nya disama dengan kan 0. Jadi, kan pertama yang kalian cari adalah mencari turunan parsial dari fungsi itu terhadap Y atau terhadap Z nih. Jadi dilihat kasusnya tadi ya. Kalau bidangnya X sama dengan 1, oh berarti gambarnya kan kayak ini ya. Nih, Y sama dengan 1, oh berarti turun. Sorry, soalnya apa lupa saya. Maaf. Bidang X sama dengan 1. Bidang X sama dengan 1 berarti ini yang kedua ya. Nih, berarti persamaannya, karena garisnya begini ya. Kita cari turunannya parsial terhadap Y. Udah, nanti pokoknya intinya kalian mencari persamaan bidang singgung ini dulu. Setelah ketemu, nah supaya membentur tembok di sini, berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Nah, nilai Y sama dengan 0 itu sebetulnya bertujuan untuk mencari nilai lambdanya berapa. Nah, ketika lambdanya ketemu, maka nanti titik di tembok sini itu bisa ketemu. Gitu ya.
Itu tugasnya. Jadi tugasnya 5 ya. Nomor 2 AB, kemudian nomor 3 4, sama satu lagi 5. Kalau ini bukan geometri, jadi nomor 6 abaikan. Ini turunan biasa sih. Oke, gitu ya. Ya, jadi eh, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Arti geometri dari turunan parsial yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung kurva dengan bidang yang lain, sama mencari persamaan bidang singgung. Minggu depan kita lanjutkan lagi dengan eh, penggunaan turunan parsial untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari fungsi dengan dua variabel. Gitu ya. Yuk, sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini saya tutup dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan mudah. Nanti coba soalnya dicoba dulu ya. Jadi kalau sudah dikumpulkan, saya berikan jawabannya. Itu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu ya. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu Asy. Oke, saya tutup ya.